Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di video ini pernyataan Rizik Syihab yang mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari disamakan dengan posisi Habib Utsman bin Yahya yang antek Belanda itu. Nah, ini dibantah keras oleh Abbas itu. Ya jelas jauh beda lah. Habib Utsman bin Yahya itu antek Belanda, sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari itu pejuang nasional Indonesia, pengusir Belanda. Nah, kalau Habib Utsman itu kan anteknya Belanda, ya jelas beda. Makanya Abbas itu buru-buru mengkonternya. Untuk itu ayo kita lihat videonya berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, Abah ingin coba menanggapi dari pertanyaan beberapa teman yang berkaitan dengan pernyataan Rizik Syihab tentang Kiai Hasyim Asy'ari dengan Habib Utsman bin Yahya. Dianggap sama oleh Rizik Syihab bahwa Kiai Hasyim dan Rizik Syihab adalah orang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam fakta sejarahnya adalah sungguh sangat berbeda. Inilah sahabat, pada siang hari ini saya ingin meluruskan apa yang dikatakan Habib Rizik itu adalah tidak benar. Antara Habib Utsman bin Yahya dengan Kiai Hasyim Asy'ari, kalau kita mengambil perumpamaan adalah seperti Jalut dan Talut, adalah seperti Pandawa dan Kurawa. Yang satu berpihak pada Belanda, yang satu adalah berjuang melawan Belanda. Ketahuilah wahai Habib Rizik bahwa di dalam kitabnya Manhajul Istiqomah Fiddini wal Salamah, Habib Utsman bin Yahya adalah menulis kitab, membuat fatwa. Barang siapa yang berjuang melawan Belanda adalah gurur, adalah orang-orang yang tertipu, adalah orang-orang penjahat. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari yang harus kita pahami ada tanggal 22 Oktober 1945 adalah mendengungkan resolusi jihad. Kalau kita lihat dalam sejarah ini jelas bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini adalah jelas bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari adalah sangat nyata di dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Baik berhadapan dengan Belanda maupun berhadapan dengan Jepang, ya, dengan Nika saat itu. Maka kalau kita membuat perumpamaan, ya, yang satu adalah ditangkap oleh Belanda, selalu dikejar-kejar oleh Belanda, ya. Sementara adalah Habib Utsman bin Yahya adalah justru mendapatkan jabatan yang tinggi di Belanda, mendapatkan penghargaan, mendapatkan uang gulden dari Belanda. Kemudian juga yang kedua adalah Habib Utsman bin Yahya, kita baca di dalam berbagai kitab sejarah adalah bahkan dia nurut apapun yang diminta oleh Belanda, bahkan juga oleh Jepang, walaupun itu berbuat syirik. Diantaranya adalah bagaimana harus menghormat dan menyembah kepada matahari pada saat Jepang itu datang. Jadi inilah saya tidak ridho kalau seandainya antara Habib Utsman bin Yahya distandarkan dengan Habib Kiai Hasyim Asy'ari di dalam perjuangan. Dalam resolusi jihad yang dibuatkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, di mana digelorakan semangat adalah meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, para ulama, para tokoh masyarakat, para pemuda, dan kemerdekaan Indonesia ini adalah diperjuangkan dari berbagai golongan suku, agama, dan bukan hasil dari golongan seseorang, ya. Maka tidaklah benar apa yang dikatakan Habib Rizik bahwa sesungguhnya Habib Utsman bin Yahya sama berjasanya dengan Kiai Hasyim Asy'ari di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah kebohongan, ya. Dan juga sahabat yang harus dipahami, memang para habaib ini adalah datang bergelombang, ya. Bahwa ada gelombang sebelum tahun 1800 adalah gelombang mereka adalah mungkin pada saat Belanda adalah saat itu adalah dipimpin oleh Jong Peter Koen tadi, ya. Maka kita harus memahami tentang bagaimana ada sebuah yang dibuat oleh gubernur Belanda di Batavia saat itu adalah bahwa yang boleh dimakamkan di Batavia adalah mereka adalah para habaib itu. Maka hari ini jangan aneh kalau Anda menyaksikan Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus yang mana lahir, dan beliau adalah tahun 24 Juni. Beliau meninggal 24 Juni 1756. Memang lebih awal daripada ini, generasi pertama daripada Ba'alwi yang datang.
adalah sebelum adalah Habib Utsman bin Yahya. Tetapi sama, pada dasarnya juga adalah mereka bukti bahwa mereka adalah kerjasama dengan Belanda, mendapatkan kemuliaan bahwa mereka adalah dimakamkan adalah di Batavia. Karena saat itu adalah Jong Peter Koen adalah membuat sebuah surat bahwa yang boleh dimakamkan di Batavia adalah mereka-mereka dari kalangan Ba'alwi tadi. Maka Anda menyaksikan sekarang adalah bagaimana 70 hektar dikuasai oleh Habib Luar Batang. Kemudian juga Bah Priuk adalah yang mana kelahirannya adalah 1727 adalah di Palembang, ya. Kemudian beliau adalah wafat adalah tahun 1765 adalah pada saat kapalnya adalah terhempas dengan sebuah gelombang adalah di pantai utara, ya. Tapi demikian juga adalah Habib Hasan Muhammad Al-Haddad ini adalah juga bekerja sama dengan Belanda yang harus Bapak pahami, ya. Kemudian adalah para habaib yang dimakamkan di Condet ada Al-Hawi, di antaranya adalah Habib Zain bin Abdullah Al-Idrus yang agak ke sini adalah generasi dan beliau meninggal 1936. Kemudian ada Habib Salim bin Jindan adalah 1969, ya. Habib Ali Al-Atos, Habib Umar bin Hud, ya. Itu adalah mereka-mereka yang dimakamkan Al-Hawi. Tapi pada dasarnya memang pada generasi awal tahun 1900 awal sampai Indonesia mendapatkan kemerdekaan bahwa sesungguhnya ada kekhususan kepada mereka adalah bangsa Arab dan bangsa Ba'alwi untuk mendapatkan kemuliaan adalah dimakamkan adalah di tanah Batavia. Jadi ini sejarah yang harus kita bukakan bahwa pada dasarnya yang harus dipahami oleh kita bangsa Indonesia. Marilah kita mencintai para ulama Nusantara, tapi juga dengan tanpa bukan menghina kepada siapapun, ya. Tetapi sejarah adalah sejarah dan sejarah harus diluruskan. Maka apa yang dikatakan Habib Rizik yang mengatakan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Habib Utsman bin Yahya adalah sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Hashim Asy'ari adalah sebuah kebohongan yang nyata dari semua, ya. Di mana Habib Utsman bin Yahya pada saat datang Belanda, beliau adalah membuat bukan resolusi jihad, tapi sebaliknya adalah membuat fatwa seolah-olah orang-orang yang berjuang melawan Belanda saat itu dianggap gurur, ada dianggap penjahat, dianggap adalah orang-orang yang berdosa. Dan kemudian beliau pun adalah membuat doa yang terkenal yang dituliskan juga di dalam kitab Manhajul Istiqomah Dini wal Salamah tentang doa khusus Habib Utsman bin Yahya mendoakan Ratu Helmina. Kemudian fakta sejarah yang lainnya, pada saat Kiai Hashim Asy'ari adalah dibui, maka Habib Utsman bin Yahya adalah mendapatkan penghargaan, mendapatkan golden daripada Ratu Helmina 2 kali, mendapatkan kehormatan. Mungkin kalau sekarang ada semacam tanda jasa kepada mereka yang berjasa kepada Belanda. Maka inilah buat sahabat-sahabatku di Indonesia dimanapun berada, tanpa kita harus membenci siapapun, tapi sejarah harus diluruskan. Karena pada dasarnya pada saat sebuah negara sudah kehilangan sejarah, adalah apalagi yang berkaitan dengan perjuangan adalah bangsanya sendiri, perjuangan ulamanya sendiri. Kemudian dia sudah mulai kehilangan cinta kepada bangsanya sendiri dan mengagungkan bangsa orang lain yang menjadi pendatang kepada Indonesia dan bahkan diklaim adalah sebagai pahlawan buat bangsa ini. Tapi faktanya adalah mereka dari mulai gelombang pertama dari kaum Ba'alwi ini, sejak adalah Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus di tahun 1700-an. Kemudian disusul gelombang kedua adalah Habib Utsman bin Yahya, yang mana Habib Utsman bin Yahya ini adalah didatangkan setelah terjadinya perang Belanda 1825-1830, di mana ulama-ulama Indonesia sudah nggak percaya dengan Belanda. Nah, ini sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Jadi tidak bisa sesuatu yang kotor di atasnya adalah akan menjadi jernih di akhirnya. Kalau awalnya adalah pengkhianat, maka di akhirnya pun adalah mereka adalah pengkhianat. Maka inilah jangan aneh dengan apa bahasan-bahasan begitu banyak dari ahli sejarah. Dari yang sekarang adalah yang telah diputarbalikkan oleh Ba'alwi ini tentang sejarah Indonesia adalah harus kembali kita luruskan demi untuk kita mencintai bangsa ini, mencintai ulama-ulama kita. Nah, tidak aneh kalau seandainya mereka menghina ulama-ulama kita dengan memanggil ulama-ulama kita adalah babi kepada Kiai Ma'ruf Amin, kemudian mengambil seenaknya kepada ulama-ulama kita, menyebutkan nama tanpa ada penghormatan sedikit pun. Tapi mereka justru yang berbuat kejahatan bersama Belanda. Sekarang mereka adalah menisbatkan dirinya sebagai zuriat Rasul. Dan inilah yang juga pernah ditawarkan Belanda kepada Hashim Asy'ari untuk menghormat kepada Belanda, tapi Kiai Hashim Asy'ari tidak mau. Demikian pula kepada Kiai Hasbalah pada saat ditawarkan untuk mufti Surabaya yang diminta oleh Habib Utsman bin Yahya, Kiai Hasbalah pun menolak. Karena mereka yang cinta tanah air, mereka yang tahu adalah bahwa artinya sebuah perjuangan dalam sebuah bangsa. Kebanggaan kita adalah bagaimana kita kembali bangkit. Maka pada kesempatan ini saya, di penghujung saya ingin katakan sekali lagi, apa yang dikatakan Habib Rizik ini adalah kebohongan.
Maka saya mengumpamakan antara Habib Utsman bin Yahya dengan Hasyim Asy'ari seperti Jalut dan Talut. Seperti adalah Kurawa dan Pandawa. Yang satu ada dalam jalur kebenaran, yang satu ada dalam jalur mengikuti hawa nafsunya. Dan ini adalah sejarah membuktikan tidak bisa kita kita memejamkan mata kita dari sejarah yang terjadi saat ini. Maka oleh karena itulah wahai bangsa Quraisy semuanya, wahai sahabatku, saudaraku semua, dimanapun Anda berada, apakah Anda di Sumatera, apakah Anda di Kalimantan, apakah Anda pemuda Ambon, pemuda Batak, pemuda Sunda, pemuda Jawa, pemuda sebagaimana dulu dalam pergerakan awal perjuangan Republik Indonesia, marilah kita bersatu. Tadi semua, marilah kita kembali tegakkan kebanggaan bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa. Bangsa keturunan raja-raja, keturunan sultan-sultan, di mana Genghis Khan dan Kublai Khan hampir tunduk juga adalah kepada Majapahit. Karena memang kehebatan adalah luar biasa sejarah Indonesia. Oleh karena itu hari ini, jangan kita mau dijadikan budak-budak oleh mereka Balawi. Dijadikan Irlander kembali. Dengan mereka menawarkan surga kepadamu, syafaat kepadamu. Wallah, tidak ada syafaat yang bisa mereka berikan. Karena sejarah sudah membuktikan betapa kelamnya perjalanan sejarah baik dari generasi pertama dari kaum Balawi maupun generasi kedua zamannya Utsman bin Yahya tahun 1800 maupun 1600 sampai 1800, 1800 sampai kemudian juga munculnya tokoh yang bernama Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari berbeda sedikit zaman, yang mana beliau adalah lahir tahun 1822. Hasyim Asy'ari ini adalah lahir 25 Juli 14 Februari 1871 dan beliau wafat pada 25 Juli 1947 pada usia 76 tahun. Di mana hidupnya pada saat bersama Belanda beliau berhadapan dengan Belanda. Pada saat datang Jepang beliau pun harus berhadapan dengan Jepang. Dan kita pernah melihat film Sang Kiai, itulah menunjukkan nyata tampak perjuangan daripada seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang tidak mau adalah Indonesia ada dalam penjajahan kaum Belanda. Jadi sekali lagi adalah kebohongan yang nyata dari Rizik Syihab yang mengatakan bahwa Utsman bin Yahya sama berjuang dengan Hasyim Asy'ari, yang kenyataannya adalah Jalut dan Talut, Pandawa dan Kurawa. Maka itulah mudah-mudahan dari video singkat ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Dan mari resolusi jihad yang pernah dibangkitkan 22 Oktober 1945 oleh Hadratus Hasyim Asy'ari, sehingga bersatulah pemuda-pemuda Indonesia, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Batak, Yong Sunda, Yong Jawa, dan berbagai agama adalah mereka. Maka Indonesia tidak bisa diklaim adalah hasil kemenangan satu agama. Indonesia merdeka tidak bisa diklaim hasil kemenangan satu suku, karena ini adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia yang berdiri pada Bhinneka Tunggal Ika. Sementara mereka kaum Balawi adalah selalu menghina Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan Habib Rizik Syihab menyebutkan Pancasila adalah pantat Cina. Bagaimana engkau mencintai orang yang semacam ini, yang justru yang sebaliknya adalah merupakan neo-feudalisme, adalah penjajahan baru menggunakan agama. Dan kita ditakut-takuti adalah dengan urusan kualat, dengan urusan-urusan adalah tidak akan mendapatkan syafaat. Sehingga timbullah kejahatan-kejahatan mereka dengan menyandarkan diri mereka dengan kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Maka berarti niat perjuangan kita adalah yang pertama jelas adalah ingin meluruskan Islam, ingin menegakkan Islam yang sebenarnya Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Agama rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Agama adalah yang senantiasa menempatkan kesetaraan, sebagaimana Al-Quran menempatkan kesetaraan, sebagaimana Al-Hadis menempatkan kesetaraan. An-nasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam adalah dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zabiyyin, wa la fadla li aswada ila al-ahmar illa bitaqwa. Kemudian manusia ada pada takwanya. Tetapi pada saat kita sekarang adalah bagaimana Islam sudah diobok-obok. Bahkan mereka yang mengaku duriat justru tidak mencerminkan seorang duriat. Mereka yang mengaku duriat justru berakhlak buruk. Bagaimana kita akan diam membiarkan ini semua? Ya. Marilah kita semua kembalikan resolusi jihad yang pernah dibawakan oleh Hasyim Asy'ari adalah mari kita bersatu. Tidak boleh lagi ada penjajahan di muka bumi ini. Tidak boleh lagi ada satu kaum, satu suku, apalagi dia pendatang, merasa menjadi tuan rumah dan mulia di negara ini. Inilah maka saya ingin mengajak kepada seluruh para kiai, para ulama, para ustadz, para siapapun, para pendeta, bahkan para biksu, biksuni dimanapun kita berada, bahwa tidak boleh lagi ada penjajahan di tanah bumi yang sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya ini. Itu saja barangkali ingin saya luruskan dari teman-teman yang mengirimkan pidatonya Habib Rizik Syihab yang mengatakan bahwa sesungguhnya adalah Habib Utsman bin Yahya adalah berjasa, adalah sama seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Kebohongan yang nyata, Jalut dan Talut.
Itu saja, mohon maaf atas kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga semuanya kita lakukan adalah demi kebaikan. Semua yang kita niatkan adalah demi menjaga marwah agama Islam, demi menjaga nama keagungan Rasulullah SAW, demi menjaga nama perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita, dari ulama-ulama kita. Kalau kita membiarkannya, berarti bagaimana kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan mereka nanti dari semuanya. Bagaimana kita akan berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad SAW dari semuanya. Percayalah sahabat, perjuangan kita insya Allah adalah demi bukan siapa-siapa, tetapi adalah demi atas nama kebenaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.